Selamat siang teman-teman dari Forum Sawo. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sudah tidak asing lagi dengan wacana-wacana ilmu hukum. Pak Kris Kleden namanya, dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Baik, apa kabar Pak Kris? Kabar baik. Kabar baik. Oke. Pak Kris, ini teman-teman dari Forum Sawo ini punya semacam kegelisahan. Mereka mengamati bahwa hukum yang ada di Indonesia selama ini secara ilmiah sudah bagus, normatif banget, tetapi yang mereka gelisahkan di dalam prakteknya ternyata hukum nasional kita setelah diterapkan itu memiliki banyak sisi kelemahan, terutama pada para praktisinya. Kira-kira menurut pendapat Pak Kris gimana menjawab kegelisahan teman itu? Silakan. Iya, baik. Artinya satu hal, saya berterima kasih dengan Forum Sawo ini ternyata memiliki ketajaman untuk melihat realitas yang ada, ya, begitu. Ini harus kita apresiasi dengan baik, ya, terhadap Forum Sawo bahwa fakta kita melihat hukum kita seperti yang menimbulkan kegelisahan, rasa galau masyarakat terhadap penegakan hukum kita seperti itu saya pikir begini. Ada pergeseran nilai, ya, ada pergeseran nilai terhadap hukum kita itu sendiri. Hukum itu kan harus diakui sesuatu yang bernyawa, ya. Hukum itu harus diakui sesuatu yang bernyawa. Dia hidup kapan saja dan kemudian dia bisa digunakan oleh siapa saja untuk yang intinya untuk memberikan perlindungan pada siapapun yang menggunakan hukum itu. Termasuk ketika hukum itu diterapkan, ketika hukum itu diefektifkan, ya, dalam pelaksanaannya. Tapi kemudian ternyata dalam konteks bagaimana kita melihat perilaku para penegak hukum kita itu yang kemudian menjadi tanda tanya, ya, menimbulkan kegelisahan, menimbulkan keraguan dan lain sebagainya. Bahkan kemudian tidak salah kalau itu dianggap menimbulkan kemarahan, ya, kemarahan dari masyarakat kita. Rasa protes, rasa tidak percaya terhadap hukum itu begitu besar. Nah, pertanyaannya mengapa dalam konteks pelaksanaan itu, penerapan itu, implementasi itu ternyata seperti itu? Itu menjadi pertanyaan. Harus diakui antara bahwa cara pandang dari para penegak hukum itu sendiri terhadap hukum yang bernyawa itu sudah berbeda, begitu. Cara pandangnya begitu, itu sudah berbeda, sehingga ketika hukum itu diterapkan, hukum itu dilaksanakan, ya, bagaimana dia melihat hukum itu? Dia melihat hukum itu, sehingga kemudian terjadi pergeseran terhadap hukum itu sendiri dalam konteks yang sewajarnya, dalam konteks yang nyatanya hukum itu seperti apa mengalami pergeseran, sehingga kemudian jangan kita kaget terjadi penyalahgunaan terhadap hukum, abuse law, ya, penyalahgunaan terhadap hukum, timbul praktik-praktik misalnya sampai dengan sekarang, misalnya bagaimana mungkin seorang hakim Mahkamah Konstitusi terlibat dalam kasus-kasus seperti itu. Ini cermin, begitu. Cara pandang terhadap pelaksanaan penegakan hukum itu sudah yang berbeda. Padahal hukum yang ditulis tadi, seperti yang tadi sudah disampaikan, itu sesuatu yang sudah baik, begitu. Sudah baik, artinya sudah melalui proses, ya, kajian-kajian secara ilmiah sudah melalui proses itu. Artinya kita harus terima dan itu harus sudah dilaksanakan sebagai satu harapan. Karena hukum yang tadi saya katakan dia bernyawa, begitu. Tapi ternyata dalam pelaksanaan seperti itu. Oke, dalam konteks yang telah dipaparkan oleh Pak Kris itu, teman-teman juga punya pendapat yang agak tanda kutip mengerikan, Pak Kris. Begini, teman-teman mensinyalir bahwa hukum di sini ternyata tak ubahnya sebagai alat dari si kuat atau kelas yang kuat, yang berkuasa, baik ekonomi, politik maupun status sosial, untuk mengelola potensi-potensi yang ada di kelas bawah, sehingga mereka marah ketika parlemen dinilai telah banyak memproduksi undang-undang
yang setelah ditelisik undang-undang itu lebih banyak berpihak pada pemodal, pada penguasa, pada regulator ketimbang kepada masyarakat secara kebanyakan. Nah, ini gimana Pak Kris? Ya. Fakta memang yang diungkapkan oleh forum Sawor ini itu harus kita akui bahwa ternyata hampir semua kasus yang kemudian mencuat ke permukaan itu justru menimbulkan gesekan, justru menimbulkan konflik, ya, pertentangan terhadap hukum tadi. Karena hukum itu merupakan produk dari orang-orang yang berkepentingan, ya, produk dari orang-orang yang berkepentingan. Siapa yang orang-orang itu berkepentingan? Ya, seperti yang tadi saya katakan, para pemilik modal dan lain sebagainya. Sehingga hukum yang seharusnya memberikan perlindungan, menciptakan kesejahteraan untuk siapa saja, termasuk masyarakat kelas bawah, masyarakat miskin misalnya, itu tidak mendapatkan apa-apa. Hukum itu menjadi alat. Pertanyaannya, siapa yang memegang remote control ini? Pertanyaan, siapa yang memegang? Nah, si pemegang remote control itulah yang mempunyai kepentingan terhadap hukum tadi, sehingga kemudian produk-produk hukum dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk peraturan pemerintah, termasuk dalam bentuk perda misalnya, itu adalah kepentingan orang-orang yang memiliki remote control tadi. Kasus Salim Kancil misalnya, itu satu contoh kasus yang bisa kita kupas bersama untuk melihat bahwa hukum itu ternyata tidak berpihak pada masyarakat, tapi hukum itu justru berpihak pada siapa pemilik remote control. Dalam kasus Salim Kancil misalnya, saya pernah mengatakan seperti ini, letak kesalahan terbesar itu pada perda, bukan pada orang yang berseteru antara orang desa dengan Salim Kancil, bukan, tapi ada pada perdanya. Begitu. Justru yang harus diperbarui, diperbaiki, direvisi, direview adalah perdanya. Karena kalau itu tidak terjadi, maka dia akan tetap membuka ruang untuk orang melakukan seperti itu, bahkan mungkin saja lebih parah dari apa yang dialami oleh almarhum Salim Kancil. Jika begitu, gini Pak, berarti boleh tidak kira-kira teman-teman ini punya pendapat bahwa hukum di sana ternyata tidak dalam rangka memproduksi keadilan, tetapi hukum di sana justru melindungi kepentingan-kepentingan tanda kutip regulator-regulator yang ternyata telah berkolaborasi dengan para pemodal-pemodal dalam rangka mengeksploitasi sumber-sumber yang ada. Nah, dalam konteks keadilan yang ditanyakan teman-teman, Indonesia ini punya konsep keadilan yang bagaimanakah sehingga kok masih menjadi pertanyaan keadilan yang bagaimana yang sebenarnya yang ingin dicita-citakan oleh hukum nasional kita. Silahkan Pak. Baik, artinya pergeseran seperti yang tadi saya sampaikan, pergeseran paradigma atau pergeseran cara pandang itu juga berdampak, ya, memberikan efek bagaimana ketika kita bicara keadilan. Kalau boleh mungkin kita mundur sedikit untuk melihat satu perbandingan, satu komparasi. Bagaimana keadilan itu kita bisa bicara tentang keadilan ketika masa awal-awal tahun-tahun kemerdekaan, ya. Kemudian keadilan itu memang dengan kondisi pemerintahan saat itu, ya, dengan kondisi pemerintahan saat itu, maka keadilan itu diciptakan hanya untuk mempertahankan kemerdekaan, ya. Karena kita saat itu masih berhadapan dengan situasi pergolakan yang begitu ini, sehingga keadilan itu diciptakan untuk mempertahankan kemerdekaan. Itu zaman sebelum saat kita kemerdekaan. Ketika kita masuk pada zaman Orde Baru, nah keadilan itu sudah berubah. Keadilan itu lebih seperti yang tadi sudah disampaikan, lebih pada siapa pemegang, begitu, regulatornya, begitu. Karena memang pada saat pemerintahan Orde Baru, faktor yang lebih dikedepankan itu adalah faktor ekonomi. Tetapi ekonomi yang bagaimana? Yang masyarakat sendiri tidak bisa mendapatkannya. Sehingga keadilan itu sendiri juga sudah diperbarui bentuknya, wajahnya, untuk kepentingan mereka yang memiliki harapan besar di balik pembangunan ekonomi tadi.
itu keadilan pada zaman pemerintahan Orde Baru. Nah, bagaimana kemudian keadilan pada zaman pemerintahan reformasi? Ini kabur, mengambang. Kenapa saya katakan mengambang? Dalam kondisi pemerintahan era reformasi dalam beberapa tahun ini, ya, dari presiden yang era reformasi yang pertama, kemudian sampai dengan yang sekarang, tumpang tindih permasalahan realitas sosial itu begitu tinggi, sehingga yang menjadi pertanyaan, keadilan yang bagaimana yang bisa kita harapkan pada era pemerintahan Jokowi lah, misalnya kita lihat sekarang, gitu. Kita begitu menaruh besar harapannya terhadap pemerintahan Jokowi pada awal-awal pemerintahnya. Tetapi kemudian diikuti dengan kondisi sosial yang seperti ini menjadi pertanyaan, di mana kita bisa mendapatkan keadilan? Ketika kita menaruh harapan besar terhadap seorang Jokowi dan Yusuf Kala pada awal-awal mereka memimpin, karena dipengaruhi kondisi yang ada juga, begitu. Kondisi yang belakangan ini dalam kasus-kasus tertentu lebih mengarah pada kondisi yang tidak sehat terhadap kesatuan negara ini, sehingga kemudian kita juga terpecah begitu. Bagaimana persepsi keadilan pada setiap orang itu bermacam-macam, dan itu menjadi pertanyaan, salahkah itu? Saya ingin mengatakan itu tidak salah. Kalau setiap orang kemudian mempersepsikan keadilan itu dengan cara pandang dia, itu tidak salah. Oke. Karena konsepsi tentang keadilan ternyata banyak dalam multi tafsir di sini. Kalau dikembalikan kepada tujuan negara ini didirikan, yang itu tertuang di Mukadimah konstitusi kita, bahwa negara itu didirikan tujuannya untuk melindungi segenap bangsa. Bangsa di sini adalah penghuni, yakni rakyat yang ada di tanah air Indonesia, bukan yang di negara asing. Nah, lalu kemudian jika keadilan merujuk pada tugas negara, melindungi segenap tumpah darah, melindungi martabatnya, melindungi nyawanya, dan melindungi harta bendanya. Ada problem yang agak pelik ketika berbicara tentang melindungi harta bendanya, termasuk minyak, batu bara, emas, dan sektor-sektor yang lain. Ternyata konsep keadilan nampaknya oleh teman-teman disinyalir tidak merujuk pada mukadimah tersebut, tetapi lebih merujuk pada keadilan kepada non-nasional. Nah, lalu kemudian di era pemerintahan yang baru ini semakin nampak tanda-tanda seperti itu tentang betapa asing bisa menikmati harta benda nasional kita yang seharusnya negara bertugas melindungi dan menjaganya, karena ini adalah dalam rangka kesejahteraan bangsa. Nah, kita tentu saja tidak bisa begitu saja menyalahkan Pak Jokowi karena beliau hanya pelaksana. Tetapi pertanyaan besarnya adalah, partai politik manakah yang paling duduk dan menguasai parlemen sehingga sampai lolos undang-undang yang lebih berorientasi kepada keadilan asing, bukan keadilan bangsa? Menurut Pak Kris bagaimana? Ya. Atau sambil merokok dulu, Pak Kris? Iya. Tingkat perselingkuhan antara penguasa dan pemegang kekuasaan itu dalam beberapa tahun belakangan ini boleh dibilang sangat-sangat tinggi. Nah, perselingkuhan yang sangat tinggi ini dalam bahasa tertentu mungkin saya bisa mengistilahkan, saya bisa membahasakan dia dengan yang namanya kejahatan tingkat tinggi, ya, kejahatan tingkat top head crime, ya, top head crime. Bukan lagi yang namanya white collar crime, tapi sudah tingkat tinggi, top head crime. Nah, sehingga kemudian apakah kita mau membalikan kenyataan ini, mau kembali kepada apa yang sudah tertuang pada mukadimah kita? Saya pikir ini juga persoalan yang sangat pelik, sangat pelik. Karena cengkraman itu sudah sangat kuat, Ya, kita sekarang ini, rakyat ini, itu berada di dalam cengkraman itu. Kita tidak bisa menikmati yang namanya
kekayaan alam kita, tambang apalah segala macam itu, emas apalah segala macam, yang orang selalu mengatakan apa sumber emas di Timika itu negara ini runtuh, 7 turunan masih bisa menghidupkan rakyat ini. Itu kita tidak akan pernah mengalami itu, kita tidak akan pernah merasakan itu, karena kita berada di dalam cengkraman. Itu yang tadi saya katakan, karena kuatnya perselingkuhan itu, perselingkuhan yang sangat tinggi dari pemegang kekuasaan ini dengan pemegang penguasa, ya, perselingkuhannya sangat tinggi. Jadi saya hanya ingin mau mengatakan kepada forum ini bahwa apa yang dilakukan forum ini sangat baik, tetapi jangan sampai kita hanya tenggelam di sini, tetapi kita harus terus, ya, harus membuka forum ini, forum Sawo ini harus terus membuka diri untuk melihat ini, begitu. Karena tidak bisa ini menjadi persoalan apa para pemegang kekuasaan, ya, begitu. Pengambil kebijakan tidak bisa. Rakyat juga harus ikut terlibat. Forum ini juga sekalipun komunitas kecil juga harus terlibat di dalamnya. Harus ikut memikirkan. Karena kalau tidak, pertanyaannya siapa yang bisa melepaskan kita dari cengkraman ini? Kalau bukan kita sendiri. Oke, pertanyaan terakhir, Pak. Pertanyaan terakhir, ada istilah top white crime di atas top head crime, di atasnya white collar crime. Ya. Kejahatan semacam ini tentu saja pelakunya adalah para petinggi-petinggi yang ada di negara, yang ada di lembaga-lembaga negara. Problemnya adalah bagaimana hukum bisa berkutik menyelesaikan persoalan ini, dalam arti upaya hukum jika kejahatan itu dilakukan oleh level tinggi yang dilandasi oleh, yang disahkan oleh regulasi yang mereka ciptakan sendiri. Tetapi nyata-nyata seluruh regulasi dan perilakunya itu berkhianat, samar ataupun tidak samar, kepada tujuan negara ini didirikan, terutama berkhianat pada konstitusi. Pertanyaannya, kira-kira Pak Kris, bagaimanakah hukum bisa berbuat untuk menyelesaikan itu di luar revolusi? Ya, model kejahatan yang namanya top head crime itu harus kita akui tanpa kita sadari, ternyata kita dalam hal ini adalah rakyat juga mempunyai kontribusi, ya, juga mempunyai peran dalam kejahatan tingkat tinggi ini, begitu. Tanpa kita sadari, itu baru kita sadari setelah beberapa tahun kemudian. Oh, ternyata saya juga terlibat, begitu. Ternyata saya juga terlibat. Nah, pertanyaan yang sangat mendasar tadi, bagaimana kita mengembalikan? Ada 3 model hukum, ya, ada 3 model hukum. Ada model hukum represif, itu zaman pemerintahan Orde Lama. Ada model hukum otonom, Orde Baru. Kemudian ada model hukum responsif, ya, model hukum responsif yang sekarang mungkin pada era pemerintahan reformasi ini, ya. Saya boleh mengutip sebuah teori baru, ya, Pak Rudin, teori baru dari almarhum Sacipto Raharjo, ya. Sacipto Raharjo dengan model hukumnya dia, model hukum represif, bukan progresif, maksudnya dengan model hukum progresif, hukum yang berkeadilan, ya. Artinya bahwa semua pihak itu harus ikut merasakan, harus ikut terlibat di dalamnya. Itu yang tadi saya katakan. Kalau kita bebankan ini pada penguasa, sementara perselingkuhan mereka itu begitu tinggi, sama saja, begitu, sama saja. Berarti kita tidak akan mendapatkan harapan itu. Tujuan yang ingin kita capai seperti yang tercantum pada mukadimah itu tidak akan pernah tercapai. Tapi dengan konsep hukum yang progresif tadi, yang hukum yang berkeadilan, semua harus ikut terlibat, harus ikut memikirkan. Tidak bisa tidak. Kalau tidak, ya sudah. Walaupun ini prosesnya panjang. Oleh karena itu, seperti yang tadi saya katakan, forum Sawo ini juga menjadi salah satu pioner, salah satu benih yang harus kita tumbuhkan, begitu. Yang model-model seperti ini, begitu. Karena kalau kita masuk ke dalam forum yang sifatnya resmi, apalagi sistem, itu sudah tidak mungkin. Perselingkuhan tadi yang saya katakan tidak mungkin. Terima kasih Pak Kris. Ya. Demikian teman-teman sekalian,
narasi secara panjang lebar telah diberikan oleh narasumber Pak Kris Kleden. Semoga ini menjadi bahan permenungan bagi perjuangan bangsa ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad. Salale.